Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan pelajaran IPA di pertemuan keempat hari ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dilindungi dari berbagai penyakit dan berbagai virus. Baik, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang merancang percobaan. Oke, materi keempat hari ini subbabnya adalah merancang percobaan. Untuk yang pertama ada metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Baik, jadi metode ilmiah itu adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Alur tahapan metode ilmiah. Nah, di metode ilmiah ini ada tahapan-tahapannya. Bagaimana saja sih alurnya? Oke. Jadi ada 6 alur. Yang pertama adalah observasi. Yang kedua hipotesis. Yang ketiga rancang percobaan. Dan yang keempat eksperimen. Kemudian yang kelima data. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Apa sih observasi? Apa sih hipotesis? Apa sih rancang percobaan? Apa sih eksperimen? Data itu yang bagaimana? Kesimpulan itu apa? Baik, akan kita bahas satu persatu. Jadi tahapan-tahapan dalam metode ilmiah dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tadi kita sudah sebut adalah observasi. Melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Dan yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Yang keenam, yang terakhir, menarik kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pengamatan dalam sains. Pengamatan dalam sains itu bagaimana sih? Oke, jadi pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Kalian pun juga bisa melakukan pengamatan nantinya ya. Dari pengamatan mereka inilah biasanya muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini nanti akan mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Nah, jadi pengamatan itu apa? Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang diingat. Pengamatan menggunakan kelima indera untuk mengamati. Contohnya seperti ini. Misal, di lingkungan kalian ada bau harum. Ya, ada bau harum. Pasti kalian mencium ya bau harum itu. Dan kalian akan pasti penasaran. Ada pertanyaan, bau harum ini bau apa? Dari mana? Kok bisa harum? Nah, itu nanti akan dilakukan pengamatan dari indera penciuman kita. Baik. Yang kedua adalah penentuan tujuan percobaan. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, ya, seperti yang kalian tadi bilangnya, misalkan bau harum itu tadi, maka kita akan menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaan itu adalah masalah yang dapat dituliskan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Maksudnya seperti ini. Bunga berwarna ungu itu bagus ya. Nah, itu bukan suatu tujuan. Karena itu adalah pendapat pribadi. Belum tentu orang lain berpikir bahwa
bunga berwarna ungu itu bagus ya. Jadi untuk pendapat pribadi itu tidak bisa ditulis sebagai tujuan percobaan. Atau gini, yang dimaksud dengan tujuan contohnya seperti ini. Bunga akan berubah warnanya menjadi kuning, atau bunga ungu akan berubah warnanya menjadi kuning ketika terkena oleh sinar matahari. Nah, pertanyaannya kok bisa? Nah, itu adalah suatu tujuan. Oke, bagaimana sih cara menuliskan hipotesis? Hipotesis itu namanya adalah dugaan, kira-kira. Nih ya, hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Jadi hipotesis itu kira-kira, perkiraan dugaan. Kira-kira kenapa ya? Duganya kenapa? Nah, itu adalah perkiraan. Misalkan ini ya, kalian sebagai detektif mendetektif ada pencurian di rumah, tapi pintunya tidak terbuka. Oh, nanti kita bisa mikir, kira-kira pencuri ini masuk melalui jendela, atau kira-kira orang ini masuk melalui genteng, atau bagaimana, pintu samping atau belakang. Ya, itu adalah dugaan atau perkiraan, dugaan sementara. Variabel-variabel, apa sih variabel? Baik. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, apa sih variabel bebas? Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel. Variabel lainnya ya. Kalau variabel terikat apa? Variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Next, yang kelima adalah prosedur percobaan. Oke, jadi dalam merancang percobaan, kita perlu ya, jadi kalau kalian nanti akan melakukan percobaan, kalian harus mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci. Ya, jadi membuat langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan nanti, agar tidak ada yang terlupakan. Jadi kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan serta langkah-langkah yang rinci. Urutan langkah-langkah ini disebut dengan prosedur percobaan. Prosedur itu langkah-langkahnya. Pertama kita mau ngapain dulu? Oh, yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan, misalkan. Yang kedua kita akan mengamati, misalkan. Seperti itu dan seterusnya ya. Baik, itu tadi adalah singkat cerita tentang prosedur atau melakukan percobaan. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan buku yang kemarin Ibu kirim di link yang PDF ya. Kerjakan halaman 21 nomor 1 dan 2. Nanti dikirim di link yang akan Ibu berikan. Baik ya, paham ya anak-anak? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian semua mau dan akan bisa membuat percobaan, membuat penelitian. Jadi misalkan di lingkungan sekitar kita ada suatu kejadian, kita akan bisa menulis atau membuat langkah-langkah percobaannya dan variabel-variabelnya. Oke, sekian pertemuan dan materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.